Kalau ada yang tanya ke aku, perusahaan restoran waralaba terbesar di dunia itu apa sih? Pasti aku bakalan jawab tanpa ragu, McDonald's. Entah kenapa kalau ngomongin masalah franchise atau bisnis waralaba yang terbesar di dunia, otakku itu selalu teringat sama brand dengan logo M itu. Yang kelihatannya kayak burung gagak terbang gambaran anak TK. Sebenarnya restoran waralaba itu ada banyak macamnya dan mungkin dari data ada juga yang lebih besar dari McDonald's. Contohnya seperti KFC atau Burger King. Tapi ada beberapa alasan yang membuatku memilih McDonald's. Ini bukan endorse, tapi murni karena rasa takjubku dengan brand yang satu ini. Setelah aku telusuri dan cari tahu, ternyata ada beberapa kisah menarik yang mungkin jarang diketahui banyak orang tentang brand yang satu ini. Makanya kali ini aku akan menceritakan 5 hal unik tentang McDonald's yang mungkin kamu belum tahu. Check this out. Yang pertama, asal-usul logo M pada McDonald's. Tahu nggak sih kalau ternyata logo M pada McDonald's itu bukanlah melambangkan burung gagak seperti yang aku bayangkan di awal tadi. Kalau kalian nonton videoku yang membahas tentang konspirasi logo-logo brand besar, pasti kalian udah tahu kalau ternyata logo M pada McDonald's itu melambangkan payudara seorang ibu yang sedang menyusui. Hah, kok McD mesum sih? Jangan mikir negatif dulu. Buat yang ketinggalan ceritanya, aku bakalan share sedikit masalah ini. Jadi huruf M di logo McDonald's itu memang menggambarkan payudara ibu yang sedang menyusui. Filosofinya pihak McD saat itu ingin memberikan image positif. Mereka ingin para customernya mengingat McD sebagai makanan bergizi yang dikonsumsi manusia pertama kali. Agak aneh juga sih ya sebenarnya. Kan image-nya McDonald's itu dikenal sebagai makanan junk food. Nah, kok dengan pedenya mereka mengambil filosofi ibu menyusui sebagai logonya. Ada. Buat kalian yang masih penasaran sama penjelasan lengkapnya, bisa tonton videoku yang ini aja ya. Yang kedua, kisah pendiri McDonald's yang sering terlupakan. Banyak orang yang lebih mengenal Ray Kroc sebagai tokoh penting di balik kesuksesan McDonald's dibandingkan dua pendirinya, Richard dan Maurice McDonald. Padahal kalau ditelusuri lebih jauh lagi sebelum diakuisisi Ray Kroc, ada banyak prestasi yang sudah didapatkan oleh McDonald's. Namun sayangnya itu jarang banget diperhitungkan bahkan diingat. Sebelum menjadi sefenomenal sekarang, awalnya McDonald's merupakan restoran barbecue. Richard and Maurice sadar saat itu makanan yang digemari adalah burger. Maka mereka pun banting setir untuk ikut-ikutan menjual burger. Mereka bahkan sempat menutup sebentar restorannya untuk memperbarui menu, sebelum kemudian dibuka kembali dengan konsep barunya di tahun 1948. Dua bersaudara itu menghapus 25 menu makanan yang tidak laku, termasuk hidangan utama McDonald's kala itu barbecue. Mereka mulai fokus menyajikan burger dengan konsep drive-thru, di mana para pengunjung tak perlu masuk ke dalam restoran untuk memesan dan membayar makanan. Menurut Smithsonian Magazine, tak lama setelah Richard dan Maurice mengembangkan sistem drive-thru-nya dengan penyajian yang super cepat, dua bersaudara itu berhasil mendapatkan keuntungan sebanyak 1,4 miliar di tahun 50-an, jumlah yang sangat besar di tahun tersebut. Dan pada saat Ray Kroc datang di tahun 1954, Richard dan Maurice sebenarnya sudah memiliki lebih dari 20 gerai McDonald's dan bukan dalam keadaan yang sulit. Sayangnya fakta ini seakan terlupakan dan dua bersaudara founder McDonald's itu dianggap tidak bisa mengembangkan restoran tanpa adanya campur tangan dari Ray Kroc. Memang nggak bisa dipungkiri kalau Ray Kroc adalah tokoh penting di balik kesuksesan McDonald's saat ini. Tapi itu bukan berarti kita bisa menganggap kalau Richard and Maurice gagal membesarkan McDonald's dong. Pada akhirnya, tujuan Kroc untuk menguasai McDonald's berhasil. Pada tahun 1961, Kroc membayar Richard dan Maurice sebanyak 40,7 miliar, jumlah yang sangat besar di tahun 60-an. Sebenarnya sayang banget sih yang disepakati waktu itu sistem jual lepas. Kedua bersaudara McDonald's secara nggak sadar telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan triliunan rupiah di tahun-tahun berikutnya. Eman. Meski di film The Founder sepertinya ditampilkan kalau kedua bersaudara membenci Ray Kroc, tapi faktanya hingga akhir hayatnya Richard dan Maurice nggak pernah membenci Kroc. Sejak dulu mereka berdua sudah terbiasa hidup sederhana. Mereka sudah merasa cukup dengan uang yang mereka dapatkan saat itu. Buktinya, di setiap sesi wawancara, Richard and Maurice tidak pernah sekalipun memberikan kata-kata buruk untuk Kroc. Ya udahlah ya, mereka berdua aja ikhlas kok. Kenapa yang emosi netizen? Nah, silakan. Kok ngomong kasar? Yang ketiga, pergantian maskot Ronald. Sadar nggak sih kalau badut-badut ikonik McDonald ini ternyata udah nggak jadi maskot lagi? Kok bisa? Nama badut ini adalah Ronald McDonald. Dia diciptakan 15 tahun setelah McDonald berdiri. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian pengunjung terutama anak-anak. Hasilnya ternyata cukup bagus. Sejak diperkenalkan ke publik, keuntungan McDonald meningkat drastis. Ronald menjadi pusat perhatian di skala nasional kala itu. Saking populernya, pada tahun 1970-an muncul komik khusus yang memuat cerita tentang Ronald dan kawan-kawan. Bahkan McDonald menjual karakter mainan berupa badut-badut itu untuk menarik perhatian anak-anak. Tapi sayangnya satu persatu ikon badut tersebut mulai dihilangkan. Ternyata itu semua disebabkan oleh banyaknya film pertembakan badut yang menyeramkan. Contohnya seperti film Joker dan IT. Film-film itu membuat banyak anak-anak takut dan enggan berkunjung ke McDonald.
Kalau dikorelasikan sih ada benarnya juga sih. Dulu pas waktu masih kecil kalau berkunjung ke McDonald, aku seneng banget foto-foto sama Ronald. Tapi sekarang gara-gara film badut-badut serem tadi, si Ronald jadi memiliki image yang negatif. Meski kelihatannya sepele, tapi itu berdampak pula pada brand image perusahaan. McDonald untungnya garcep. Perlahan tapi pasti mereka mulai menghilangkan ikon-ikon badutnya dan mengganti kampanyenya yang bertajuk I'm Loving It. Semua itu membuat McDonald mantap mengakhiri kisah Ronald pada tahun 2016 yang lalu. Rest in peace Ronald, terima kasih sudah menemani masa-masa kecilku. Kisah unik berikutnya adalah McDonald adalah salah satu restoran waralaba yang mendirikan universitas. Apa yang ada di pikiranmu kalau di dunia ini ternyata ada sebuah universitas yang bernama Universitas Hamburger? Nggak mungkin lah kalau ada yang begituan, itu pasti cuma ada di kartun doang kan? Kamu salah, karena Universitas Hamburger itu benar-benar ada. Dan uniknya, universitas ini didirikan oleh McDonald. Buat apa McDonald membuat Universitas Hamburger? Apa mereka ingin mencetak koki-koki hebat kayak SpongeBob yang bisa membuat hamburger untuk restoran-restorannya? Nope, enggak juga. Tujuan utama McDonald membuat kampus ini adalah untuk menciptakan tenaga ahli yang profesional di bidangnya. Mata kuliahnya juga nggak melulu tentang makanan, tapi juga ada marketing, kimia, teknik, dan lain-lain. Tercatat hingga tahun lalu, Universitas Hamburger ini telah menghasilkan sekitar 80.000 lulusan yang kini sudah bekerja di berbagai departemen penting McDonald di seluruh dunia. Bahkan mantan CEO McDonald, Jim Skinner, juga lulusan dari universitas itu loh. Uniknya, meski terdengar aneh, tapi Universitas Hamburger itu memiliki banyak sekali peminat di seluruh dunia. Bahkan tercatat ujian seleksi masuk universitas ini lebih ketat dan berat dibandingkan Universitas Harvard. Aduh gila. SBMPTN aja nggak lolos, apalagi masuk ke sana. Oh ya, satu hal lagi yang unik. Ketika kamu lulus dari sana, kamu akan memperoleh gelar BH. Jangan ngeres dulu dong, maksudku adalah Bachelor of Hamburgerology. Wow, cukup unik juga ya. Ada yang berminat untuk mencoba mendaftar ke sana nggak? Dan yang terakhir, kemampuan McDonald menginovasi varian menu di tiap negara. Meski didirikan di Amerika, tapi popularitas McDonald sudah menyebar ke seluruh bagian dunia. Data tahun 2020 mengatakan kalau McDonald memiliki lebih dari 30.000 outlet di seluruh dunia dan 227 outlet di Indonesia. Yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa McDonald bisa sefenomenal itu di banyak negara? Hal ini ternyata bukan semata-mata karena branding dan teknik marketingnya, tapi juga karena kemampuan mereka dalam menginovasi varian menu di berbagai negara. SOP dalam membuat produk memang dijaga ketat, tapi kamu akan menemukan rasa yang berbeda ketika menikmati burger McDonald di Indonesia dan di Jepang. Bahkan ekstrimnya, kamu akan menemukan menu-menu unik yang berbeda di setiap negara. Contohnya seperti burger bulgogi yang hanya bisa ditemukan di Korea, burger daging babi dan teriyaki di Jepang, burger salmon di Norwegia, bahkan burger pedas di Indonesia. Tahu banget McDonald kalau orang Indonesia itu suka yang pedas-pedas, apalagi yang banyak micinnya. Wow, nikmat banget deh pasti. Bukan cuma makanan, minumannya juga menyesuaikan, seperti McDonald yang ada di Prancis dan Jerman yang menawarkan menu bir, sementara di Argentina menawarkan wine. Ada satu kasus yang cukup menarik untuk dibahas tentang kehadiran McDonald di India tahun 1996. Waktu itu pihak McDonald mengaku nggak bisa memaksakan menu andalannya yaitu daging sapi di negara yang 80% penduduknya adalah umat Hindu yang menganggap sapi sebagai hewan suci yang nggak boleh dimakan. Di negara ini pun menu daging babi nggak dijual untuk menghormati umat Islam yang populasinya mencapai 14%. McDonald harus memutar otak untuk mencari alternatif menu lain yang disukai oleh masyarakat India. Maka dipilihlah menu daging ayam dan menu-menu vegetarian yang ternyata lebih diminati. Itulah yang menyebabkan McDonald mendirikan gerai vegetarian pertamanya di India. Kebayang nggak pas masuk McDonald nggak ada cheeseburger tapi adanya salad buah? Waduh, unik ya. Nah, itulah 5 hal unik yang membuat McDonald itu layak menyandang status restoran waralaba terbesar di dunia. Kalau kamu punya fakta unik lain tentang McDonald, bisa banget tambahin di kolom komentar ya. Buat tim KFC, Burger King, atau lalapan lele pinggir jalan, jangan ngamuk. Tiap orang kan punya pendapatnya masing-masing. Next, mungkin aku bakalan buat konten tentang hal-hal unik yang ada di KFC atau Burger King. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Tekan tombol lonceng notifikasinya juga, biar kamu bisa selalu update kalau ada konten baru. Aku Stefan Purba, until next time, keep strong.